Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk siswa-siswaku semua peserta MPLS SMK Negeri 1 Setayu tahun 2020-2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan tata tertib dan pengenalan bimbingan konseling. Kenapa hal ini saya sampaikan? Karena di dalam kehidupan manusia tentunya harus ada tata tertib, baik itu di lingkungan rumah, baik itu di lingkungan masyarakat, baik itu di keluarga. Nah, terlebih dahulu ya anak-anakku semua, bahwa sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang tata tertib SMK Negeri 1 Setayu. Tentunya ketika kalian waktu di SMP juga ada tata tertib. Dari ketika di SD juga ada tata tertib. Bahkan sampai kelompok terkecil di keluarga kita juga ada tata tertib. Nah, kenapa kok harus ada tata tertib? Nah, tentunya kita harus tahu dulu apa itu tata tertib. Tata tertib kalau menurut definisi merupakan suatu aturan atau tatanan yang harus dilaksanakan dan dipatuhi. Kemudian biasanya tata tertib ini ada di institusi-institusi yang melibatkan banyak orang. Seperti saya sampaikan tadi, di sekolah, di keluarga, kemudian di perusahaan, bahkan sampai di suatu kegiatan-kegiatan tentunya ada tata tertib. Nah, karena di sini kita ada di lingkungan sekolah atau di institusi sekolah, saya akan menyampaikan tentang tata tertib sekolah. Anak-anakku semua tentunya kemarin masa pra MPLS kalian sudah mendapatkan buku pedoman akademik dan kurikulum SMK Negeri 1 Setayu. Nah, di sini bisa kalian lihat ada tata tertib, terutama di halaman 18 itu yang mencakup tata tertib SMK 1 Setayu, dan ada bobot poin pelanggaran juga tata tertib di SMK Negeri 1 Setayu. Nah, kenapa kok tadi kan di awal saya sampaikan kenapa ada tata tertib sekolah? Nah, salah satunya tujuannya yaitu membantu agar siswa-siswa memperoleh prestasi belajar yang maksimal. Nah, kemudian dalam tata tertib itu ada juga hal-hal yang harus atau wajib dikerjakan dan dilarang di lingkungan sekolah. Tujuannya tadi agar kalian bisa mempunyai prestasi belajar yang maksimal. Misalnya coba kalian buka halaman 18, itu bisa kita lihat tentang tata tertib mengenakan seragam. Nah, di sini di poin 1 itu dijelaskan setiap Senin, Selasa, dan Rabu harus memakai seragam abu-abu putih, sepatu hitam. Kemudian Kamis seragam batik SMK. Kemudian Jumat batik dan celana warna gelap. Bagi siswa kelas 10 memakai seragam pramuka. Nah, itu salah satu contoh tata tertib yang ada di SMK 1 Setayu, terutama yang di poin 1. Kemudian untuk yang poin selanjutnya bisa kalian lihat di halaman 18 tadi. Kemudian ada juga sanksi ketika kok kita melakukan pelanggaran tata tertib itu, tentunya ada sanksi. Di setiap instansi manapun ada sanksi. Karena apa? Tata tertib ini sifatnya memaksa siswa harus. Bapak Ibu guru itu juga punya tata tertib, tapi itu juga beda antara siswa, guru, karyawan, itu tata tertibnya beda-beda. Yang di sini saya sampaikan adalah tata tertib untuk siswa. Nah, misalnya begini, kalau untuk berkaitan ketika kita melanggar tata tertib, misalnya tadi saat Senin siswa tidak memakai sepatu hitam. Nah, itu apa sanksinya? Suruh pulang untuk mengambil ganti sepatu. Kemudian tidak memakai seragam sesuai aturan, suruh pulang untuk ganti seragam. Nah, itu sanksi yang diberikan, salah satu contohnya.
Kemudian saya sampaikan juga fungsi dan tujuan tata tertib. Tujuannya apa? Yang pertama jelas disiplin. Manfaat dari disiplin mentaati tata tertib itu adalah kita jadi akan terbiasa disiplin di luar lingkungan sekolah. Jadi ketika kamu disiplin di sekolah, otomatis nanti kalian akan terbiasa di rumah, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan masyarakat. Nah, itu nanti kalian akan jadi terbiasa disiplin. Kemudian yang kedua, mengerti hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Jadi siswa dapat memahami hak dan kewajibannya itu apa saja. Hak, salah satu contohnya, hak kalian mendapatkan ilmu, hak kalian mendapatkan pembelajaran. Tapi kadang kan anak-anak itu malah senang ketika, wah kok sering ya jamnya kosong, sering jam, malah senang, padahal hak kalian itu terkurangi. Hak kalian mendapatkan pembelajaran. Nah, terus kewajibannya apa? Kewajibannya adalah belajar. Nah, kadang kita tidak bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban di sekolah. Nah, itu fungsinya tata tertib. Kita bisa tahu hak dan kewajiban kita itu apa. Kemudian yang ketiga, kita bisa belajar sebab akibat. Siswa belajar tentang aturan dan hukuman. Artinya apa? Setiap hukuman yang dilanggar akan mendatangkan sanksi. Nah, itu hukum sebab akibat. Kita melanggar, kita akan mendapatkan sanksi. Seperti contoh yang saya sampaikan di atas, yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika siswa nggak memakai seragam sesuai ketentuan, kemudian sanksinya disuruh pulang untuk ganti baju seragam sesuai ketentuan. Nah, itu hukum sebab akibat. Kemudian peraturan juga dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Ada banyak hal kayak seperti seperti gojekan, bahwa peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Itu sebenarnya hal-hal yang tidak tepat sama sekali, bahwa peraturan itu dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Peraturan yang dibuat secara tertulis, kalau yang tata tertib ini kan dibuat tertulis. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk melihat, untuk dibuat secara memudahkan siswa untuk melihat kembali perihal apa saja yang boleh dan dilarang dikerjakan. Nah, kemudian setiap peraturan harus ditaati dan dijadikan pegangan sekolah, sehingga sekolah mempunyai kewajiban agar setiap siswa dapat menjalankan peraturannya yang sebaik-baiknya. Perlu saya ingatkan bahwa sekolah adalah gerbang siswa untuk hidup bermasyarakat. Bila siswa tidak mampu hidup disiplin di lingkungan sekolah, maka kemungkinan ia juga tidak akan hidup disiplin ketika terjun di masyarakat. Nah, itulah pentingnya tata tertib tadi. Salah satunya yang saya sampaikan, ada beberapa hal tadi seperti disiplin, fungsinya disiplin, kemudian tahu hak dan kewajiban, belajar sebab akibat. Nah, kemudian intinya ya seperti saya sampaikan tadi, bahwa tata tertib di sekolah ini adalah untuk bertujuan siswa disiplin. Karena apa? Ketika kita di sekolah adalah gerbang siswa untuk bisa hidup di masyarakat. Bila siswa tidak mampu untuk hidup disiplin di lingkungan sekolah, maka kemungkinan ia juga tidak akan hidup disiplin ketika terjun di masyarakat. Nah, sebaliknya, ketika siswa dapat hidup disiplin di lingkungan sekolah, diharapkan dapat diterapkan juga disiplin di rumah, disiplin berkendaraan, disiplin beribadah. Nah, coba kita bayangkan kalau tidak ada tata tertib, kalau tidak ada kedisiplinan. Sekolah tidak menentukan jam belajarnya dari jam 7 sampai jam
15.30. Kemudian ketika tata tertib berkendaraan, tidak ada aturan ketika lampu merah berhenti, ketika lampu hijau jalan, apa yang akan terjadi ketika itu tidak ada. Nah, itu perlu juga kalian pahami pentingnya tata tertib. Tata tertib itu dibuat bukan untuk mengekang siswa, tapi untuk mempunyai tujuan-tujuan tadi, untuk membuat siswa disiplin, membuat siswa tahu hak dan kewajiban di sekolah. Itu sekilas tentang tata tertib. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan tentang pengenalan bimbingan dan konseling di SMK. Kebetulan juga di sini saya diberi tugas sebagai guru bimbingan dan konseling di SMK 1 Sedayu. Di SMK 1 Sedayu ini ada 4 guru bimbingan konseling. Masing-masing guru bimbingan konseling mengampu 10 kelas. Dari 4 guru bimbingan konseling itu ada yang dipimpin oleh satu koordinator kita. Saya perkenalkan dulu satu persatu ya. Yang pertama Ibu DRA Sri Mintarsih. Beliau sebagai koordinator BK. Kemudian yang kedua Ibu Sri Susetyowati SPD. Kemudian yang ketiga Ibu Sri Rianti SPD. Kemudian yang keempat saya Ibu Siti Mubasaroh SPD MSI. Dalam pengenalan bimbingan konseling di SMK ini jelas hampir sama ketika kalian di SMP itu juga ada BK. Kadang ketika anak-anak mendengar BK, nah itu sudah BK itu seperti apa, seperti polisi sekolah, seperti polisi sekolah yang hanya mengatasi permasalahan anak-anak yang konotasinya negatif. Nah itu pikiran yang salah, sama sekali salah, bahwa BK itu bukan polisi sekolah. BK tidak hanya menangani permasalahan anak-anak yang konotasinya nakal, konotasinya anak-anak bermasalah, tidak hanya seperti itu. Jadi di sini saya sampaikan untuk pengenalan bimbingan dan konseling di SMK. Sama pengertiannya dulu. Bimbingan dan konseling mungkin bisa dapat Anda baca. Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perseorangan maupun kelompok agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar maupun karier melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Nah, ini yang saya garis bawahi adalah agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal. Artinya apa? BK bukan malaikat yang bisa menyelesaikan permasalahan semua siswa. Tapi kita mengantarkan siswa agar mandiri, berkembang, bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi setiap siswa. Jadi titik poinnya siswa sendiri yang bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan prestasi, hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang diikuti. Nah, itu siswa sendiri yang nanti akan bisa menyelesaikan yang mereka sedang dihadapi. Karena apa? Bisa mandiri dan berkembang secara optimal. Itu yang perlu saya tekankan. Kemudian fungsi dan tujuan bimbingan dan konseling, tujuannya apa? Untuk membantu manusia agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangan meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karier. Di sini manusia di sini ya karena kita di SMK, kita di sekolah, yang manusia di sini adalah siswa-siswa. Nah, kalau ketika tujuan-tujuan perkembangan untuk mencapai tujuan-tujuan perkembangan tadi yang secara optimal seperti aspek-aspek pribadi, misalnya anak yang masih bingung dengan pilihannya, anak yang masih belum bisa bergaul di lingkungan sosialnya, apalagi
di sosial baru apa yang kamu hadapi sekarang ini, kalian masuk di SMK tentunya ada teman yang baru, lingkungan baru. Nah, itu kan butuh adaptasi. Nah, itu dari bimbingan konseling nanti akan bisa membantu kalian agar bisa adaptasi. Contohnya ya, agar kalian bisa adaptasi dengan lingkungan baru, agar kalian paham dengan dunia yang kamu hadapi sekarang, terutama sudah memasuki masa-masa di SMA atau SMK ini. Kemudian kedepannya lagi misalnya kaitannya dengan belajar, aspek belajar kan misalnya kesulitan gimana toh kok cara belajar saya tidak bisa masuk misalnya belajar matematika kok nggak bisa. Nah, itu mungkin nanti bisa konsultasi juga di bimbingan konseling. Dan karier itu ya berkaitan dengan hal-hal yang kamu inginkan nanti, misalnya kamu setelah lulus nanti mau bekerja di mana, mau sekolah di mana. Kemudian kalau ke yang kelas 10 ini memantapkan dengan jurusanmu. Nah, itulah karier yang kalian hadapi nanti. Kemudian fungsi BK ditinjau dari sifatnya, layanan bimbingan dan konseling dapat berfungsi sebagai yang pertama pencegahan atau preventif. Pencegahan merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Pencegahan gimana? Seperti yang saya sampaikan di awal tentang tata tertib. Ketika kalian mentaati tata tertib, nah itu salah satu pencegahan agar tidak terjadi permasalahan di sekolah maupun di lingkungan kamu nanti, di lingkungan di luar sekolah. Nah, itu fungsinya preventif. Adanya tata tertib itu fungsinya pencegahan. Kemudian pemahaman. Fungsi pemahaman yang dimaksud yaitu menghasilkan pemahaman tentang diri, lingkungan, dan lebih luas pada diri klien atau diri siswa. Artinya apa? Kita bisa memahami, kamu masuk SMK harus paham, harus tadi saya sebutkan harus paham, harus bisa beradaptasi. Jadi pemahaman diri awal-awal masuk di SMK atau ketika kamu dulu di SMP itu yang pertama apa? Kita harus bisa memahami diri dulu, lingkungan, kemudian yang lebih luas pada diri siswa itu sendiri. Jadi kamu paham diri kita itu apa, misalnya ambil di jurusan TKR. Nah, kalau di TKR itu apa saja yang dipelajari nanti, itu kamu harus paham, kamu mampu nggak, kenapa mengambil jurusan TKR. Nah, kemudian lingkungan di SMK Negeri 1 Sedayu ini seperti apa, tata tertibnya seperti apa. Nah, itu kalian harus paham semuanya. Dan fungsi perbaikan, artinya apa fungsi perbaikan? Yaitu menghasilkan terpecahnya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami klien atau dialami siswa. Jadi perbaikan ini, kalau fungsi perbaikan ini ketika siswa sudah mempunyai permasalahan, misalnya permasalahan dengan salah satu siswa, kemudian misalnya ada permasalahan dengan keluarga, nah itu sudah terjadi permasalahan, maka ketika konseling ke bimbingan dan konseling atau ke BK itu maka akan diharapkan akan menghasilkan dan terpecahnya, teratasinya berbagai masalah yang dihadapi tadi. Kemudian fungsi pemeliharaan dan pengembangan, membantu para klien dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya yang mantap, terarah, dan berkelanjutan. Itu fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Nah, jenis-jenis layanan BK itu seperti apa? Ada 9, banyak sekali ya. Dalam layanan BK itu ada 9. Yang pertama layanan orientasi, kemudian yang kedua layanan informasi, yang ketiga layanan penempatan dan penyaluran, yang keempat layanan penguasaan konten, yang kelima layanan konseling individual, yang keenam layanan bimbingan kelompok,
Yang ke-7 layanan konseling kelompok, yang ke-8 layanan mediasi, yang ke-9 layanan konsultasi. Nah, ini jenis-jenis layanan yang diberikan bimbingan dan konseling. Akan kita bahas satu persatu. Layanan orientasi. Apa toh itu layanan orientasi? Nah, layanan orientasi adalah layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dan objek-objek yang dipelajari. Untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru itu. Sekurang-kurangnya diberikan 2 kali dalam 1 tahun pada setiap awal semester. Nah, seperti yang kalian laksanakan sekarang ini, MPLS, itu salah satunya adalah layanan orientasi. Kita memberi pemahaman kepada peserta didik baru untuk memahami lingkungan, mengenal lingkungan, kemudian objek-objek yang dipelajari itu, misalnya mata pelajaran yang akan dipelajari di SMK itu seperti apa, kemudian mengenal teman-teman kamu, mengenal bapak ibu guru. Nah, itu adalah jenis layanan orientasi. Ya, sebenarnya karena kita di masa pandemi, di masa sedang ada wabah virus COVID Corona ini, jadi kita tidak bisa bertatap muka langsung. Nah, tapi ini termasuk jenis layanan orientasi tadi. Kalau sekarang yang saya sampaikan ini layanan orientasi secara online. Kemudian layanan informasi. Layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi belajar, informasi pergaulan, informasi karier, informasi pendidikan lanjut, dan lain-lain. Kemudian tujuan layanan informasi adalah membantu peserta didik agar dapat mengambil keputusan secara tepat tentang sesuatu dalam bidang pribadi, sosial, belajar maupun karier berdasarkan informasi yang diperolehnya yang memadai. Seperti kalau layanan informasi seperti papan-papan bimbingan, pamflet atau seperti brosur-brosur, seperti informasi-informasi yang kita tempel di papan bimbingan, nah itu termasuk layanan informasi. Kemudian layanan penguasaan konten. Layanan ini memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam penguasaan kompetensi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan dirinya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan-kegiatan belajar lainnya, dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Jadi jika ada siswa yang kurang bisa menguasai kompetensinya, nah itu juga bisa konsultasi ke BK gimana untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, bagaimana agar siswa bisa belajar sikapnya gimana, kebiasaan belajar yang baik gimana, sesuai dengan misalkan ada gaya belajar seperti verbal, visual, kinestetik. Nah, itu nanti bisa kalian sesuaikan. Ini ada dalam layanan penguasaan konten. Kemudian layanan penempatan dan penyaluran. Nah, layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok, belajar, jurusan atau program studi, program latihan, magang, kegiatan ekstrakurikuler, dengan tujuan apa? Agar peserta didik dapat mengembangkan segenap bakat, minat, dan segenap potensi lainnya. Di SMK Negeri 1 Dayu ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa untuk mengembangkan bakat dan minat kalian. Misalnya kegiatan ekstrakurikuler, ada sekadam, ada pencak silat, kemudian ada karya ilmiah atau KIR, karya ilmiah remaja, kemudian ada rohis. Nah, itu salah satu penempatan dan penyaluran jika kalian punya bakat dan minat di bidang tersebut. Nah, layanan selanjutnya, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, program latihan,
magang, kegiatan ekstrakurikuler dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan segenap bakat, minat, dan segenap potensi lainnya. Artinya apa? Di SMK Negeri 1 Sedayu ini sebenarnya untuk mengembangkan bakat dan minat kalian ada di dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti skadam, pramuka, kemudian pencaksilat, PIR atau karya ilmiah remaja. Nah, itu adalah ekstra yang ada, beberapa ekstrakurikuler yang ada di SMK Sedayu yang bisa untuk mengembangkan bakat dan minat kalian. Kemudian layanan konseling perseorangan. Nah, ini kalau layanan konseling perseorangan ini ketika sudah terjadi permasalahan, akan kita berikan konseling secara perseorangan. Nah, layanan ini memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung tatap muka secara perseorangan untuk mengentaskan permasalahan yang dihadapinya dan perkembangan dirinya. Untuk masa pandemi ini karena memang kita harus belajar secara online, jadi kalian mungkin bisa konselingnya via WA atau japri ke Bapak Ibu Guru BK yang saya sebutkan tadi sesuai guru BK yang mengampu kalian. Kemudian layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok yang memungkinkan sejumlah peserta didik bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu. Layanan ini dapat diberikan melalui dinamika kelompok, sosiodrama, dan lain-lain. Artinya apa? Bimbingan yang memungkinkan peserta didik bersama-sama tadi. Misalnya ingin memperoleh informasi yang berkaitan dengan dunia usaha, dunia industri. Nah, itu bisa dalam bimbingan kelompok. Nah, nanti akan dibuat seperti dinamika kelompok atau sosiodrama. Kemudian konseling kelompok. Nah, sama halnya dengan konseling individu atau konseling perseorangan. Kalau konseling kelompok ini secara kelompok, ketika sudah mempunyai permasalahan, nah dari beberapa peserta didik atau masing-masing anggota kelompok itu memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadinya tadi dapat dilakukan melalui dinamika kelompok. Tujuannya apa? Agar peserta didik dapat memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. Nah, ada beberapa aturan ketika kita melakukan konseling kelompok. Artinya apa? Rahasia permasalahan dari masing-masing individu harus terjaga. Jadi harus ada kesepakatan dari masing-masing individu di setiap kelompok untuk menjaga rahasia permasalahan yang sedang dihadapi oleh masing-masing individu tadi. Kemudian konsultasi. Layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau masalah peserta didik. Nah, kalau layanan konsultasi ini kalian bisa secara sukarela datang ke BK untuk konsultasi, untuk memperoleh wawasan, untuk memperoleh pemahaman yang belum kalian ketahui. Misalnya konsultasi terkait dengan yang kalian hadapi, misalnya terkait dengan di kelas, kemudian yang terkait dengan pembelajaran yang sedang kamu hadapi, kemudian terkait dengan karir yang kamu cita-citakan. Nah, itu bisa konsultasi ke guru bimbingan dan konseling. Kemudian yang terakhir, layanan mediasi. Layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan antar mereka. Mediasi ini ketika ada permasalahan antar siswa, misalnya tidak ada yang bisa menyelesaikan, nah itu bisa dimediasi dengan bapak ibu guru, bapak ibu guru di bimbingan konseling. Kemudian ada beberapa kegiatan pendukung dalam BK atau bimbingan dan konseling. Yang pertama, aplikasi instrumentasi.
kegiatan mengumpulkan data tentang peserta didik, lingkungan peserta didik untuk memahami peserta didik. Kemudian himpunan data, kegiatan untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik. Seperti kemarin pas pengumpulan daftar ulang itu kita memberikan biodata yang harus diisi siswa. Nah, itu salah satu bagian dari himpunan data. Kemudian konferensi kasus. Nah, konferensi kasus adalah kegiatan untuk membahas permasalahan peserta didik dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan siswa. Nah, konferensi kasus ini dilaksanakan ketika ada siswa yang bermasalah dan tidak bisa diselesaikan oleh pihak BK sendiri, maka harus diadakan konferensi kasus. Misalnya ada siswa yang sering tidak masuk, dan akhirnya dia bermasalah di kehadiran, akhirnya dia bermasalah di pembelajaran dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pihak BK, maka diadakan konferensi kasus dengan menghadirkan, kalau di sekolah kita akan menghadirkan kepala sekolah, kemudian wakil kesiswaan dari jurusan, nah, tergantung dari permasalahan yang dihadapi siswa. Kemudian kunjungan rumah atau biasa kita kenal dengan home visit. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan peserta didik melalui kunjungan rumah ke rumah siswa. Nah, ini juga misalnya kita membutuhkan informasi data siswa yang bermasalah, misalnya yang tadi seperti tidak masuk, anak sering tidak masuk, sudah dikonseling di BK, kemudian orang tua sudah dipanggil ke sekolah, akan tetapi kok belum juga terentas permasalahannya. Nah, itu bisa nanti pihak BK akan melakukan home visit untuk memperoleh data pendukung lainnya. Kemudian yang kelima, alih tangan kasus, penanganan kasus kepada pihak lain yang lebih berkompeten. Misalnya, nah ini mudah-mudahan tidak terjadi di sini ya. Misalnya ada tawuran. Nah, ada tawuran itu jelas kita pihak BK tidak bisa menyelesaikannya sendiri, harus kita alih tangan kasuskan ke pihak berwajib. Atau ada siswa yang mengalami gangguan psikologis yang berkaitan dengan mental yang tidak bisa ditangani oleh pihak BK. Pihak BK tidak berwenang untuk menanganinya. Nah, itu kita alih tangan kasuskan, kita dengan pihak lain, dengan misalnya ke biro psikologi atau ke psikiater. Nah, seperti itu. Jadi guru BK atau dalam halnya di sini kegiatan pendukung bimbingan dan konseling itu tidak semuanya bisa kita lakukan karena kita punya kode etik, kita punya aturan, kita punya hal-hal yang bisa kita tangani, itu apa saja itu ada. Jadi ketika kita tidak berwenang, kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan siswa, nah bisa kita alih tangan kasus. Kemudian ada satu lagi yang kita tugas tambahan yang dilakukan oleh BK, yaitu menangani beasiswa. Ada beberapa hal beasiswa yang ada di sini. Yang pertama beasiswa KIP, kemudian yang kedua beasiswa Kartu Cerdas, yang ketiga beasiswa JPPD Kabupaten Sleman, yang keempat beasiswa dari pihak lain non pemerintah. Saya jelaskan satu persatu ya. Beasiswa KIP ini diperuntukkan bagi siswa yang mempunyai kartu Indonesia Pintar. Biasanya di SMP dulu sudah pernah, nah itu bisa dilanjutkan di SMK ini. Kalian tinggal mengumpulkan fotokopi kartu Indonesia Pintarnya itu, dikumpulkan ke BK. Nah, nanti kemudian akan kita sampaikan ke operator Dapodik untuk diinput datanya. Nah, ini beasiswa ini dari pemerintah pusat. Kemudian yang kedua beasiswa Kartu Cerdas.
Nah, beasiswa kartu cerdas ini dari pemerintah provinsi. Syaratnya apa? Syaratnya bagi siswa yang mempunyai SKTM sampai dinas sosial. Nah, di luar penerima KIP. Jadi siswa tidak boleh memperoleh beasiswa double ketika siswa sudah punya beasiswa KIP, memperoleh beasiswa KIP, jadi siswa nggak bisa memperoleh beasiswa kartu cerdas. Kemudian yang ketiga, beasiswa JPPD Kabupaten Sleman. Nah, beasiswa ini khusus bagi siswa yang domisili di Kabupaten Sleman. Karena apa? Beasiswa ini diberikan oleh Pemda Sleman. Syaratnya juga sama, mempunyai kartu KRM dan KKM. KRM itu kartu rentan miskin, kalau KKM itu kartu keluarga miskin. Nah, itu bisa kalian fotokopi, kemudian kalian kumpulkan di BK. Kalau yang memiliki kartu-kartu itu. Kalau untuk yang beasiswa kartu cerdas tadi, itu nanti bagi yang tidak punya beasiswa, tidak punya kartu KIP dan tidak punya kartu KRM dan KKM. Kemudian yang keempat, beasiswa dari pihak lain non pemerintah. Nah, ini biasanya ada yang dari Lasis, kemudian ada dari bank. Kemarin ada dari Bank BPD, itu juga memberikan beasiswa untuk siswa sini. Nah, kemudian syarat-syarat pengajuannya seperti apa? Ada yang satu, kartu Indonesia Pintar, yang punya kartu Indonesia Pintar. Kemudian tadi kartu JPPD atau kartu KRM dan KKM, kemudian berkelakuan baik. Yang keempat, mempunyai SKTM. Nah, ini persyaratan ini tergantung dari beasiswanya masing-masing. Kalau yang tadi saya sempat sebutkan, yang pertama beasiswa KIP itu yang pasti harus punya kartu Indonesia Pintar. Kemudian kalau yang beasiswa kartu cerdas itu punya SKTM sampai dinas sosial dan juga berprestasi dan berkelakuan baik. Kalau yang beasiswa JPPD harus punya KRM atau KKM. Nah, itu beasiswa-beasiswa yang ditangani di bimbingan konseling. Nah, tugas dari guru bimbingan konseling dalam menangani beasiswa di sini adalah men-input data-data. Kemudian ketika ada kuota, nah itu baru nanti kita umumkan ke siswa untuk mengumpulkan kartu-kartu yang saya sampaikan tadi. Demikian materi yang saya sampaikan tadi tentang tata tertib dan pengenalan BK. Tetap semangat bagi siswa-siswaku semua untuk melanjutkan MPLS pada hari berikutnya. Semangat pagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.